Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita masuk kepada bab yang baru. Bab ma jaa anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthana. Sesuatu yang datang bahwa sebagian umat ini menyembah berhala, itu ya. Wa qaulihi ta'ala, ya siap-siap aja antum, yang ditanya bisa jawab, duduk. Wa qaulihi ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan nasib bagian dari kitab, mereka beriman kepada al-jib wa taghut. Nah, ini berkaitan dengan bahwa di antara umat itu ada yang menyembah berhala. Nanti dijelaskan ya makna al-jib wa taghut. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Annal musannifa, bahwasanya musannif penulis lamma dzakara tauhida, tatkala menyebutkan tentang tauhid, wa ma yunafihi, dan apa yang bisa membatalkan tauhid, au yunqisuhu minasyirki, atau mengurangi dari tauhid berupa kesyirikan. Dzakara fi hadzal babi, jadi setelah beliau menyebuti tentang apa? Tentang tauhid dan juga pembatalnya, di sini beliau menyebutkan anna hadzal syirka, bahwasanya kesyirikan di sini la budda ayyaqa'a fi hadzal ummah. Itu pasti terjadi pada umat ini, pasti, enggak mau enggak. Wa qasada bidzalika radda ala ubadil quburi, dan beliau bermaksud dengan itu adalah membantah para penyembah kuburan, alladzina yaf'aluna syirka, yang mereka melakukan kesyirikan. Jadi di antara umat Islam itu ada yang melakukan kesyirikan. Nah, ini adalah tansis dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Allah, pasti ada yang melakukan kesyirikan. Tapi ada yang sadar, ya, ada yang enggak sadar. Ada yang kena syubhat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummati al-muhammadiyyati syirkun. Kata mereka, orang-orang yang menyembah kuburan tadi tidak akan terjadi, ya, pada umat ini, yaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammadiyah, kesyirikan. Itu sangkaan mereka. Makanya mereka apa? Menghalalkan, ya, perkara-perkara kesyirikan. Mereka anggap ini bukan syirik. Kesyirikan itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah, ya. Wahum yaqulun, dan mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sedangkan mereka mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Al-awsan adalah jam'u wasanin, wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadati minal quburi wal masyahidi wa ghairiha, adalah sesuatu yang dimaksud dengan jenis dari jenis-jenis ibadah berupa kuburankah, ya, atau masyahid, tempat-tempat, ya, perkara-perkara yang disaksikan, wa ghairiha, dan yang selainnya, ya. Jadi ausan itu apapun sesembahan yang disembah maka disebut ausan, ya. Mau itu berupa, ya, apa namanya, barakallahu fikum, kuburan kah, ya, atau berupa tempat, ya, masyahid bisa juga tempat. Paham di sini? Ya, barakallahu fikum. Alam tara alam tanzur. Alam tara alam tanzur, tidakkah engkau melihat alladzina utu wa humul yahud wan nasara. Mereka orang yang diberikan bagian dari kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Jadi kalau dibilang ahlul kitab, berarti yang diinginkan adalah Yahudi dan Nasara. Nasiban hadzan, bagian. Yu'minuna yusaddiquna, ya, mereka membenarkan, ya, mempercayai bil jibti,
Nah, yang dipercayai bukan Allah tapi al-jibt. Apa itu? Wa huwa kalimatun taqau 'ala sonami wal kahini wasahiri. Suatu kalimat yang terdapat pada sonam, patung, wal kahin, ya, kemudian dukun kah, wasahir, dan juga pensihir, ya. Jadi kalimat jibat itu kalimat, ya, mungkin mantra kalau kita ya, bahasa kitanya ya. Jadi orang kalau percaya sama mantra, jadi kalau misalkan ada orang sakit, cara menyembuhkannya pakai mantra apa misalkan? Ya, kalau mau ngerubah sesuatu yang tadinya batu menjadi ayam pakai mantra abrakadabra misalkan. Nah, itu namanya jibat. Jadi jibat itu apa? Kalimat tadi. Ya. Apalagi contohnya misalkan pesulap-pesulap tadi. Ya. Bukan yang prok-prok itu bukan ya, bukan apa itu bukan mantra itu ya. Itu kalau itu dia sulapnya sulap-sulap ini aja, sulap-sulap nipu aja. Ya. Kecepatan apa? Keterampilan lah, keterampilan. Walaupun tetap dihukumi bohong, dosa besar karena bohong di situ. Ya. Jadi sulap itu apa? Ada yang menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, ada yang tidak menjatuhkan. Ya, hanya kefasikan. Sulap yang pakai bantuan syaitan itu menjatuhkan pelakunya menjadi apa? Kufur, kafir. Tapi kalau sulap-sulap keterampilan tadi, nah itu masuknya kebohongan, ya enggak? Kan dia bohong itu. Ya. Apa contohnya misalkan? Ya banyak lah misalkan kayak apa misalkan jadi tali jadi tongkat kan. Itu dia pakai ini keterampilan, ada keterampilannya ya. Pesulap tahu deh keterampilannya. Ya. Lebar kalau. Atau tongkatnya ternyata sudah disembunyikan kayak gitu kan. Di kamera kelihatannya tongkat tali jadi tongkat kan gitu. Tapi kalau yang pakai seton ya seperti santet, ya sihir, apalagi yang tadinya benci jadi cinta, ya enggak? Nah, ini pakai seton kafir yang melakukannya. Nah, jadi jibat dalam ayat ini maknanya adalah kalimat yang dikumat-kamitkan dukun atau apa? Pensihir. Atau misalkan patungnya kalau pampir misalkan ya ditaruh tulisan tuh kan, nah di jidatnya itu supaya pampirnya nggak bisa gerak. Nah ini apa? Ini namanya jibat. Paham di sini? Apalagi contohnya yang lain? Ayo yang tahu berikan contoh. Muhammad, apa contohnya kalimat ini? Duduk, yang bisa ngasih contoh duduk. Yang biasa dipakai dukun misalkan, apa? Apaan tuh? Ayo, bisa nggak? Ya. Apa bilang? Keris. Bukan itu bendanya. Biasanya kalau orang sulap itu abrakadabra. Simsalabim. Itu. Antum kan sering nonton itu. Simsalabim. Simsalabim itu apa? Kalimat kan? Ya biasanya kan mau ngilang simsalabim, ngilang deh. Nah ini kalimat ya kalau dipercayai ya dibenarkan, nah maka jibat namanya. Ya nggak boleh. Nah, antum sering nonton itu. Padahal dulu kan gitu kan. Antum generasi TikTok sih. Itu film-film dulu itu. Masih kecil, kita masih kecil itu. Simsalabim ya enggak? Ya enggak? Zain enggak tahu antum ya? Enggak tahu Zain itu. Generasi TikTok dia itu. Apa contohnya? Ya kalimat. Bim Mama ada? Jadi apa dia? Ada. Upin Ipin. Yo. Itu jibat itu. Kalau pokoknya apa? Kalau kalimat itu digunakan untuk apa? Untuk sihir, atau untuk perdukunan. Ya, duduk antum, Faza. Siapa lagi? Contohnya. Apalagi contohnya kalimat. Simsalabim. Tadi sudah yang lain, ada lagi?
Yang belum. Nah itu namanya apa? Jibtun. Baik, lanjut. Wat togut. Nah, togut apa itu togut? Minat tugian, diambil dari tugian. Apa itu tugian? Wahwa mujawazatul haddi. Togut itu maknanya melampaui batas. Ya. Ada orang melampaui batas, secara bahasa dibilang togut. Itu secara bahasa ya. Ya. Tapi kalau yang diinginkan biasanya lafaz togut itu untuk orang-orang yang melampaui batas apa? Dalam masalah agama. Jadi kalau ada orang melampaui batas misalkan ya, kabur dari pondok, jangan dibilang togut ya. Jelek maknanya ya. Togut itu biasanya apa? Ya, kafir, syaitan, itu yang dibilang-bilang togut itu. Orang yang disembah itu togut. Jadi apa? Secara bahasa togut itu maknanya apa? Melampaui batas, ya. Tapi kalau kita menggunakan togut secara mutlak biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang keluar dari jalur agama. Paham di sini? Baik. Fakulum man tajawazal miqdara, maka setiap orang yang melampaui batasan wal hadda, ya, ketentuan, miqdar ketentuan dan batasan, fahuwa togut, maka dibilang togut. Wal murad bihi huna syaitan. Nah, yang diinginkan dengan togut di sini syaitan. Di dalam ayat ini bil jibti wa togut, togut di sini maksudnya syaitan, karena memang syaitan inilah yang biasanya digunakan oleh para dukun, para orang sihir. Untuk apa? Untuk melakukan sihir dan perdukunan. Al-ma'na lijmali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah yaqulullahu subhanahu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya ala wajhi ta'ajjub wal istinkar. Sebagai dengan apa? Dengan bab ta'ajjub dan juga istinkar, ingkar, ya. Alam tandur kan. Jadi ya kalau misalkan dia mengatakan ya atau mengabarkan dalam konteks istinkar gitu, mengingkari, ya, takjub, ya, heran, merasa heran gitu, merasa heran. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tanzur, tidakkah engkau melihat, ya, kepada mereka orang Yahudi dan Nasara, alladzina u'tu hadzan, yang mereka diberikan bagian min kitabillahi, dari kitabullah, mereka diberikan, ya, diturunkan kepada mereka rasul, ya enggak? Diutus kepada mereka rasul, diturunkan kepada mereka kitab. Alladzi fihi bayanul haq minal batil, yang terdapat dalam kitab itu penjelasan kebenaran dari kebatilan. Ada, barakallahu fikum. Paham di sini? Jadi dikasih ilmu, ya, dikasih ilmu. Wa ma hadza yusaddiquna bil batili min ibadatil asnam wal kahanati was sihri. Bersamaan dengan ini, mereka apa? Membenarkan kebatilan. Berupa apa? Menyembah patung, melakukan perdukunan, melakukan sihir. Paham di sini? Jadi antum ini sekarang nih, ya, diajari ini haram, ini halal, tapi antum melakukan yang haram, meninggalkan yang halal. Paham di sini? Ya. Nah, ini seperti sifatnya mereka orang Yahudi dan Nasara. Dikasih petunjuk, dikasih kitab, dikasih ilmu, tapi ngikuti apa? Yang batil, yang buruk. Paham di sini? Jadi antum kalau beginilah kalau gambarannya, ya. Gini gambarannya, ya. Si aulia ini dikasih petunjuk. Kalau ke kiri itu nyemplung ke sepiteng. Nah, kalau ke kanan nyemplung ke kolam renang. Paham di sini? Paham nggak aulia? Nah, antum malah ke kiri, nyemplung ke sepiteng tadi. Yang terjadi apa? Pertama bau, ya enggak? Yang kedua kotor, ya enggak? Yang ketiga, siapa yang mau temenan sama antum kan? Bau. Nah, sama orang Yahudi Nasara. Dijelaskan oleh Allah. Nah, ini benar, ini salah, gitu. Paham di sini? Ya. Tapi apa? Harusnya kan yang benar. Kalau ke kanan, si Zainu ke kanan dia.
kolam berenang enak ya nggak, Zino? Adem. Antum ke Sepiteng. Nah sama dengan apa? Yahudi dan Nasara tadi. Ya. Ini baik, ini buruk. Malah dia yang ditempuh yang buruk. Jadi ya, artinya mereka itu melakukan keburukan dalam kondisi berilmu, tahu ini keburukan tapi dikerjakan. Ya. Karena memang bentuk kesombongan mereka dan juga hawa nafsu mereka yang mengalahkan mereka. Ya sama dengan orang-orang Islam, udah dikasih tahu ini salah, ini benar. Sudah diturunkan Al-Qur'an, dijelaskan hadisnya, karena sombong tadi nggak mau nerima. Ya. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti. Nah, bahwasanya apabila orang yang dikasih kitab tadi ya beriman kepada togut dan juga mantranya, fahadhil ummatul lati utiyat al-Qur'ana la yunkaru wa la yustab'adu an ta'buda al-jibta wa taghuta. Maka umat ini yaitu umat Islam yang telah diberikan kitab berupa Al-Qur'an juga tidak bisa diingkari, tidak bisa dijauhi, tidak bisa dianggap remeh bahwasanya mereka tidak, atau bahwasanya mereka menyembah mantra dan juga taghut. Paham di sini? Ya. Ya, jadi ternyata memang ada yang mengatakan dari kalangan ahlu bidah bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ternyata ada yang mengatakan demikian. Padahal umat-umat dulu juga sama, diutus kepada mereka para rasul dan para nabi, bahkan lebih dari satu, ya enggak? Bani Israil, para nabi yang dari keturunan Bani Israil kan banyak. Ya. Tapi dengan itu, bersama dengan itu tetap mereka ada aja dari sebagian mereka yang melakukan kekufuran. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhil ummati, mengabarkan bahwasanya akan terjadi pada umat ini man yaf'alu mithla fi'lil yahudi wan nasara, orang yang melakukan seperti perbuatan Yahudi dan Nasara, muwafaqatan lahum, sama dengan mereka, walau kana ba'duha wa ya'rifu butlana atau yubghiduha, sekalipun ia membencinya dan juga mengetahui kebatilannya. Paham sih? Kalau antum perhatikan ya, umat Islam ini kan tahu bahwasanya apa yang dikerjakan mereka orang Yahudi dan Nasara. Paham? Antum perhatikan sini. Orang Nasara itu kan kalau ibadah pakai apa? Nyanyian, ya enggak? Di gereja nyanyi-nyanyi kan. Ada musiknya. Mereka ingkari. Ternyata sebagian umat Islam juga, ya enggak, ibadahnya pakai musik, pakai nyanyian. Kalau dulu pakainya marawis, ya enggak? Kalau dulu bukan marawis, ketimpring itu apa namanya? Gambus gitu ya, ketimpring ya. Ketimpring lah. Anak main SD tuh main ketimpring kan, kelas 2 SD kalau nggak salah. Jago anak main ketimpring. Ya, biasanya ibu-ibu qosidah ya. Pakai itu. Nah, terus muncul ya namanya marawis. Anak juga main marawis itu. Ya dulu pas SMA. Nah, muncul lagi sekarang apa? Ya sudah, sekarang kan pakai keyboard ya. Pakai apa namanya? Bukan rebana. Yang kalau yang di dangdut itu apa namanya? Ya itu bukan DJ. Ngeri juga kalau DJ. Apalagi? Apa tuh? Biasanya kalau yang di dangdut itu organ. Nah, pakai organ. Organ cuman lagunya selawat ya enggak? Nah, sambil joget-joget, yang nyanyi laki dan perempuan. Nah, yang nontonnya juga joget-joget TikTok ini. Ya enggak? Nah, enggak kerasa. Ternyata apa? Mereka juga melakukan yang demikian. Kok kita bisa katakan mereka ibadah? Iyalah, mereka meyakini itu selawatan, ya enggak? Ibadah. Berselawat kan ibadah. Dan ya mereka meyakini itu bernilai pahala. Paham di sini? Ada kira-kira ngajinya? Enggak ada ngajinya. Sekalipun ada ngaji, ceramah itu ketawa-ketawa aja, kayak stand up comedy. Ya. Paham di sini? Itu luar biasa. Jadi ini benar apa yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Jadi mereka mengingkari, membenci yang dilakukan kaum sebelah itu, tapi mereka melakukan.
percis sama, ya enggak? Taib. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul awsana. Bahwasanya akan terjadi di tengah-tengah umat ini yang menyembah berhala. Ausan, ya, itu adalah berhala atau apapun yang disembah itu disebut dengan ausan secara umum. Apapun yang disembah itu disebut dengan ausan. Tapi kalau asnam itu adalah sesembahan yang berbentuk, ya, berbentuk, mungkin berbentuk manusia kah atau berbentuk hewan kah. Tapi kalau yang gak ada bentuknya seperti apa? Pohon, ya, seperti kuburan, seperti batu, itu namanya ausan. Kama hadatsa lil Yahudi wan Nasara, sebagaimana apa? Terjadi untuk yang orang Yahudi dan Nasara. Antum kaki sebelahnya angkat. Taib. Sebagaimana yang terjadi terhadap orang Yahudi dan Nasara. Atsaniyah, yang kedua, annal imana bil jibti wat taguti fi hadzal mawdi'i ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasanya beriman kepada jibt dan togut dalam pembahasan ini maknanya adalah menyepakati, menyetujui pelakunya sekalipun dia membencinya, ya, membenci yang tadi, ya, jibt togut misalkan, dan juga mengetahui kebatilannya. Tapi kalau misalkan sama-sama melakukan juga walaupun dia benci, bukan terpaksa, ya. Kalau terpaksa ini keluar dari konteks. Ya, tadi yang kita sudah bahas, ya. Sebagai kita ini umat Islam tahu ini mereka ini bukan agama yang benar. Dan apa yang mereka lakukan berupa ibadah itu kebatilan, keburukan. Tapi ternyata dilakukan oleh orang Islam, ya. Dan mereka juga orang Islam meyakini itu ibadah. Ats-tsalisah annal kufra bil jibti wat taguti wajibun fi jami'il kutubis samawiyyati. Bahwa kufur terhadap jibt dan tagut wajib pada seluruh kitab-kitab samawiyah. Ya, maksudnya apa? Dari sejak dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, baik Jabur, Injil, ya, Suhuf Ibrahim, ya. Kemudian Al-Qur'an, itu disebutkan di dalamnya tentang apa? Tentang haramnya beriman kepada jibt dan tagut. Arabi'a wujubul amali bil ilmi, wajib mengamalkan dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syubhah. Dan bahwasanya bagi orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya maka terdapat padanya syubhat. Minal Yahudi wan Nasara, dari orang Yahudi dan Nasara. Banyak, ya, perkara-perkara yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara ternyata diamalkan juga oleh orang Islam. Kenapa? Karena mereka orang Islam tidak mengamalkan ilmunya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada tagut. Katakanlah, apakah aku beritahu kepada kalian tentang keburukan, ya, min dzalika masubatan 'indallah, dari hal tersebut, masubatan, ya, bernilai apa, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masubatan maknanya balasan, ya. Katakanlah, apakah aku akan berikan kabar kepada kalian bisyarrin, tentang balasan yang terburuk pada itu di sisi Allah. Maksudnya apa? Ada yang lebih buruk balasan di sisi Allah. Ya, ini kalau antum pengen lihat, ya, adalah kita baca ayat sebelumnya. Ini membahas tentang apanya. Intinya ada yang paling buruk balasan di sisi Allah. Yang pertama adalah man la'anahu Allahu, orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang dilaknat oleh Allah diantaranya adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Wa ghadiba alaih, dan orang yang dimurkai oleh Allah.
Wa ja'ala minhum al-qiradata, dan Allah jadikan di antara mereka monyet-monyet. Ya, jadi ada yang dijadikan monyet, manusia jadikan monyet oleh Allah sebagai pelajaran. Wal khonazira, dan juga babi-babi. Wa abada taguta, dan juga menyembah togut. Nah, ini menyembah togut termasuk apa? Orang yang paling besar, ya, balasan berupa keburukannya di sisi Allah. Qul al-khitabu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, yang dikhitab, yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum ukhbirukum. Ya. Maksudnya aku kabarkan kepada kalian. Bisyarrin min zalik, ay alladzi dzakartum fi haqqina min antam zuran wa buhtanan min qaulikum fi haqqina ma ra'ayna syarran minkum. Yang kalian sebutkan pada hak kami berupa celaan, ya, zuron wa buhtan, dan itu merupakan kedustaan dan kebohongan. Dari apa? Dari ucapan kalian terhadap hak kami. Ma ra'ayna syarran minkum. Aku tidak melihat yang lebih buruk dari kalian. Masubatan indallahi, yaitu balasannya di sisi Allah, ai jazaan indahu yaumal qiyamati nusiba ala tamyizi. Yaitu balasan di sisi Allah pada hari kiamat, dan nusiba ala tamyiz. Di sini mansub sebagai tamyiz, ya. Masubatan ini mansub sebagai tamyiz, karena memang tamyiz itu, coba siapa yang bisa tamyiz? Sebutkan Muhammad tamyiz. Definisi tamyiz. Ayo, tamyiz gampang. Tamyiz itu i'rabnya apa? Ayo Muhammad, tamyiz apa i'rabnya? Duduk antum kalau ini. Apa antum? Wandi. I'rab tamyiz. Mansub. Antum, mansub. I'rab tamyiz itu mansub. Ya. Dan tamyiz itu diambil dari apa? Dari, ya, isim zat biasanya. Isim zat. Ya, tamyiz itu biasanya diambil dari isim zat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dia apa? Sebelumnya ada kalimat mubham atau jumlah yang mubhamah, ya. Nah, di sini ada yang mubham. Apa yang mubham? Kalimat di sini syarrin, yang paling buruk. Nah, mubham apanya yang paling buruk? Kan gitu. Masubatan, dijelaskan oleh tamyiz, yaitu apa? Balasannya. Wa hadza yasduqu alaikum, dan ini yasduqu alaikum, terjadi pada kalian, antum ayyuhal muttasifun bihadis sifatillah nahnu, yaitu kalianlah yang tersifati dengan sifat-sifat ini, bukan kita, ya. Paham di sini? Sama dengan mereka mengatakan kita sesat, enggak? Mengatakan kita jahil, maka katakan kita bodoh, tapi mereka sebetulnya yang tersifati dengan itu, ya enggak? Nah, sama dengan apa? Dengan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menyimpang itu menyalahkan kaum muslimin, merasa dirinya benar, padahal mereka yang salah. Manda'anahullah taradahu wa ab'ada min rahmati. Jadi laknat Allah itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari laknat Allah. Wa ghadiba alaihi ghadaban la yarda ba'dah. Ya. Itu kemurkaan la yarda ba'dah. Yang apa? Yang Allah tidak akan ridho setelahnya. Ya, itu makna ghadab, ya. Ghadab alaihi. Jadi kalau Allah sudah murka, dengan kalimat di sini ghadab alaihi, maknanya kalau Allah sudah murka la yarda ba'dah, maka tidak akan ridho setelahnya, ya. Jadi ini luar biasa kalau sudah dicap begini, ya. Wa ghadiba alaihi, luar biasa. Seakan-akan apa? Ya, kalau Allah Ghafur, Maha Pemaaf, tapi setelah orang-orang dimurka itu kayaknya tidak ada lagi apa namanya hidayah untuk dia, ya. Tapi kembali lagi kepada apa? Kepada, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhum al-qiradata. Al-qiradata wa hum ashabus sabti minal yahud. Nah, ini orang-orang yang ashabus sabt. Dikenal dengan ashabus sabt dari orang Yahud. Ya, kisahnya itu kalau nggak salah hari Jumat, ya. Mereka itu kan nggak boleh nangkap ikan itu hari Jumat. Hah? Hari Sabtu, hari Jumat. Sabtu, ya. Yang nggak boleh nangkap ikan, ya, hari Sabtu. Cuman mereka naruh jaringnya kapan? Hari Jumat. Diambilnya hari Ahad, ya.
Jadi hari Sabtu memang nggak nangkep dia, tapi naruh jaring. Nah jadi jaring-jaring itu yang dibuat orang-orang sekarang, nah mungkin diambilnya dari sini nih pelajarannya, ya nggak? Ya dia naruh jala kan, tinggal ke rumah kan, besok datang nih. Jadi orang Yahudi ngakali syariat. Kan konteksnya nggak boleh mereka ini ya nangkep ikan itu. Ya memang dia nggak nangkap secara langsung, tapi naruh jaring tadi. Allah kutuk sebagai menjadi apa? Menjadi kera. Ya. Nah ini contoh orang-orang yang Orang-orang yang pertama yang ngakali syariat. Ya. Yang suka ngakali syariat itu pasti apa? Pasti nggak ada keberuntungan baginya ya. Ya sama lah dengan orang-orang tahrif tadi. Orang-orang yang suka mentahrif, ya orang-orang yang suka mentahrif itu yang ngakali syariat. Nggak sesuai dengan nafsunya, di gimana caranya supaya sesuai, diakal-akali. Paham di sini? Ya. Ta'im naktabi arku subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka